takut ada pink muncul ya. Kalau dia nggak pinknya nggak muncul, biarpun bulannya sesama U, pinknya ini akan tentunya pink yang muncul di atas ini akan punya akar yang kuat di yin atau sin, dia akan mudah agak ya. Kalau kalau ini kan biarpun dia lahir di musim panas, I bintang suaminya logam juga. Kalau dia lahir di musim panas, seuwe juga, tapi karena bintang suaminya Keng, kita tahu kan Keng itu paling suka Ting ya. Dia tidak takut pink, dia suka Ting, sehingga biarpun bulannya seuwe, tidak sampai ke suami, cuman ya kalau sesangnya kuat juga juga hati-hati juga hubungan suami istrinya. Jalan timur. Kalau jalan timur takut suaminya direbut. Bagaimana dengan pink? Pink suaminya adalah air. Kalau dia lahir di bulan Seuwe juga, kemudian tayinya, kalau dia jalan Seuwe ini ada sesangnya juga yang akan ke wansanya. Tapi kalau dia jalannya jalan barat, jalan Sinyu atau Sen Sinyu, maka kan bintang suaminya hobinya cukup bagus ya. Namun bila dia ada api yang muncul di atas, karena suaminya adalah air ya. Kalau ada kayu atau api yang muncul di atas ini, biarpun sudah jalan logam, tetap hobinya sudah berkurang. Ting, ting ini kan suaminya tentunya air juga. Kalau dia lahir di musim gugur atau musim dingin, ini sebetulnya kan bintang suaminya Wang. Jadi kalau dia Wang, airnya kalau Wang tentunya paling takut kalau Wansa Gunca. Jadi kalau tidak sampai puncak, tentunya dia mudah fukui. U, ya. Kalau U tentunya bintang suami apa? Mu ya. Kalau dia lahirnya di musim gugur atau musim dingin, dia di musim, sorry, harusnya dia di musim kayu ya. Jadi kalau suaminya kayu dan U-nya ini kebetulan lahir di musim semi, kan kayunya kuat dia bagus. Tapi kayu kuat juga bisa berarti wansaknya jadi banyak. Jadi asmaranya ruwet. Bagaimana dengan Ci? Sini Ci kalau lahir di bulan logam,
Berarti sangpannya kuat. Dia juga paling paling takut kalau ada dua I. Ya, kalau sampai ada dua I, ini siksanya dua. Kemungkinan bisa menikah dua kali. Kalau ada kuansa kunca, tentunya dilihat mana yang lebih berakar juga. Ya, iya. Kemudian Keng. Keng itu suaminya Piting. Bila dia lahir di bulan yang Cinsui, logam air, seksanya juga uang, tentunya juga tidak menguntungkan suami. Begitu muncul Ren sama Ping, maka dia juga mudah terjadi persaingan, juga mudah Sama. mudah tidur sendiri ini ya. Cuman dia kalau lahir di musim dingin, tentunya butuh api. Kebetulan suaminya dia Huyungsennya dia. Ini salah satu kelebihan Geng. Sekarang kita sampai Sin ya. Sin Quan Jin Sui Ye Fu Qing 斋以信任两夫信，心引木窝难生福，不伤自己也伤人。Wanita Sin kalau lahir di bulan air, maka bintang suaminya ringan. Maksudnya ringan ini kan lemah ya, seperti di sini sih aku nerjemahkan sesuai sajaknya. Jadi mungkin kan terjemahnya agak aneh, tapi maksudnya kan kita ngerti. Maksudnya ringan ini kan seperti akarnya nggak kuat. Kan Sin ini bintang suaminya apa? Kan api ya. Kalau dia lahir di bulan logam atau air, atasnya ketemu Sin dengan Ren, ini bisa menikah lagi. Tayin jalan kayu, api. Tayin jalan kan bintang suaminya kan api. Masih sulit memenangkan atau mempertahankan hobinya. Tidak melukai diri sendiri, akan melukai orang lain. Maksudnya apa? Wanita Sin, suaminya kan Ping, itu Chen Quan atau Ting Jiksa. Kalau dia lahir di bulan logam air, logam kan Sen Yu, air Hai Zizou. Api jatuh di air tentunya J. Sulit dapat suami yang kompeten. Kalau Sin lahir di bulan Sen Yu, walau apinya itu bukan J, ya di bulan Sen sama Yu kan apinya nggak J. Kalau di air dia J. Tapi api itu tetap di Sen sama Yu itu jatuhnya kalau nggak ping se. Kalau nggak sakit jatuhnya di mati. Mungkin pernah ada yang pernah dengar kalau Hopu Sipen, ada istilah Hopu Sipen. Api itu paling takut jalan barat. Karena api itu diibaratkan matahari. Kalau dia jalan barat, ibaratnya matahari yang mau tenggelam. Ini berlaku bagi DM juga ya. DM api kalau lagi jalan barat biasanya nggak bagus. Kan matahari akan tenggelam di ufuk barat.
Kalau Sin lahir di bulan logam, temu Sin sama Ren menikah lagi. Maksudnya apa ya? Ini membaca saja begini kan kita harus perlahan-lahan mengerti setiap kalimat yang dimaksud. Ini enggak mudah. Kalau ketemu Sin, tentunya mudah dipahami kan. DM Sin ketemu Sin lagi. Biasanya kan juga ada pakem yang bilang Bijen Tungtu, Bijen Cenfu ya. Wanita kalau ada Bijen Jai di atas yang sama, kemungkinan besar terjadi rebutan suami, perebutan suami. Jadi kalau dia ketemu Sin lagi, pingnya muncul kan bisa dihek sama orang lain. Bagaimana kalau ketemu Ren? Ren itu sangkuan kan? Sangkuan juga akan ke pingnya tadi. Sehingga juga mudah bercerai. Jadi ini menunjukkan adanya problem yang mengganggu kelangsungan rumah tangganya. Ini memang eh, sering dibilang wanita Sin ini seolah-olah paling diperlakukan tidak adil sama Tuhan. Kata dari Liang Xiangpun ya, seorang guru besar juga, seolah-olah Tuhan tuh paling nggak adil sama wanita Sin. Sin itu kan logam perhiasan. Dia paling suka air. Karena kalau dia dicuci, orangnya biasanya cantik kan. Orang Sin kalau pakainya banyak airnya, biasanya orangnya cantik. Tapi suaminya api. Kalau dia cantik, umumnya perkawinannya kurang bagus. Kalau dia nggak cantik, perkawinannya lebih bagus ya. Seandainya Sin ini jalan api, biarpun dia lahir di bulan air, tapi tayinnya jalan api. Kalau apinya menjadi sangat kuat, suaminya kan kuat. Tapi logamnya akan meleleh. Jadi sering dikatakan Sin ni yule chen kuan ju mei yu ziji. Wanita Sin kalau punya Chen Kuan yang kuat, dia seolah-olah sudah tidak punya jati diri. Harus nurut dia sama suaminya, nggak bisa melawan. Suaminya akan sangat mengontrol dirinya. Sehingga dikatakan kalau tidak melukai diri sendiri, melukai orang lain. Kain jalan kayu api masih sulit memenangkan hobinya. Mengapa dikatakan begitu juga ya? Jalan kayu itu jalan jai. Wealth-nya dia. Kita tahu logam sin itu adalah logam perhiasan. Dia logam yang lemah. Pada dasarnya kemampuannya untuk memotong kayu itu sangat kecil. Jadi dia kalau harus pakai bikin jahenya ke jai itu dia sulit. Jadi jalan kayu kuat pun dia juga sulit dapat uang. Kita lihat contoh. Ji Zhou, Bing Zi, Xin Wei Ren Chen. Xin, Oh, dia lahir di bulan Zi, bulan yang sangat dingin, masih ditambah Zhou di sampingnya. Airnya sangat dingin. Tentunya dia butuh api. Maka pink ini kan sebetulnya dia Hoyong Sennya juga.
Kalau kemarin Keng ketemu Dia Ho Yong Sen itu sudah Haoming. Ya, dianggap dia Haoming. Suaminya itu Dia Ho Yong Sen-nya. Tapi kalau wanita Sin, memang Ping ini Dia Ho Yong Sen-nya. Tapi kalau Ping Sin He kan mudah jadi air juga. Dia Ho Yong Sen-nya kan jadi hilang. Di He pergi, di He Cu. Dia Ho Yong Sen di He Cu juga hokinya tidak ada lagi. Ping duduk di Ci sendiri, Ping duduk di Ci kan Iya. pasti C. Ya, masih ditambah sangkuan, sangkuan yang berakar kuat di Renjen ini, sangkuannya ke Kuan. Sangkuan, Kuan. Ini yang tadi, disinilah letak ketidakadilan Tuhan terhadap wanita Sin katanya ya. Ini bukan aku yang ngomong, sebetulnya ngomong yang Xiangrun ya. Sin suka air, seperti logam perhiasan yang dicuci, maka dia cantik. Tapi suaminya api, banyak air tidak bagus untuk rezeki suami. Suami juga cenderung tidak nyaman di samping istrinya yang banyak air. Jadi wanita Sin ini takut kalau lahir di bulan logam air, kemudian ada Sin sama Ren muncul di bantang langit, jalan kayu kuat, api kuat itu dia juga takut. Kuansaknya Wang, dia kehilangan jati diri. Sekarang Ren Furu Seng Ji Ye Zong下间土望知空银甲相连相中间知连粘成一男 Iron kalau lahir di bulan Ciye, bulan Ciye atau musim panas, ada yang bertanya atau bocor? Kalau dia lahirnya di bulan Ciye, maka paling takut ada Yin sama Jia. Kalau keduanya ada, maka dia hanya bisa mengasihani diri sendiri. Bersandar pada siapa, kecuali bersandar pada bantal, katanya. Iron, suaminya kan Ji ya, Chen Kuan, atau sebagai Jisa. Kalau dia lahir di bulan Ji, maksudnya apa bulan Ji? Kita tahu dalam setahun itu ada 4 Jie, Chun, Xia, Qiu, Dong ya. Musim semi, panas, gugur, dingin. Jadi setiap musim, misalnya musim semi, itu kan Yin Mao Chen. Ini disebut, yang Yin ini disebut Meng, yang Mao disebut Zhong, yang Chen ini disebut Ji. Jadi bulan Ji ini bulan Zensi Jowe. Iron, suaminya kan tanah. Bulan Zensi Jowe, berarti suaminya Wang kan?
Bila dia lahir di bulan Jensik Jowe, tanahnya kuat. Atau lahir di musim panas, yang apinya kuat tentunya akan melahirkan tanah. Apinya Wang, tanahnya Xiang, maka bintang suaminya kuat. Tapi takut ada Yin sama Jia. Yin sama Jia ini apa? Ya. Yin ini kan sesen. Kalau muncul ke batang langit menjadi Jia. Sehingga Jia Yin ini menjadi sangat kuat kan. Berakar di Yin. Sesen sangkuan yang menjadi sesen sangkuan kuat akan ke suami. Jia Yin, kalau kayu kuat, dia juga Jianya mudah He sama Ji, suaminya Ji. Suaminya mudah direbut orang. Jia kalau kuat juga mengontrol U. Kalau bintang suaminya itu U sebagai Jisa. Hanya saja kita kan tahu U itu sebetulnya suka sama Jia ya. Yang tahu Setien kan si Ji. Kan tentunya tahu kalau U itu sebetulnya kan suka sama Jia. Karena itu wanita Ren kalau bintang suaminya U, dia secara formasi dianggap lebih bagus daripada bintang suaminya Ji. Sama kecuali U itu juga nggak takut sama Jia. Yang kedua kan Ren ini sebenarnya nggak suka Ji itu. Tentunya sudah banyak yang tahu kenapa Ren tidak suka Ji ya. Sini aku nggak terangkan ya. Itu dari Sediankan Siji ya. Dari logikanya kan bisa ketahuan juga tidak suka Ji. Gue sui. Gue kalau lahir di bulan Yin mau. Gue itu kan suaminya U. Dia lahir di bulan Yin mau. Gue sendiri He sama U kan. Kalau dia jalan selatan kan bagus. Bosen dua. Nah, suaminya kuat. Tapi kalau dia lahir di bulan Yin Mao ini kan sesengsangkuan juga. Namanya Kuan ya paling takut sama sesengsangkuan. Maka dia paling takut kalau bentang langitnya muncul Jia. Di sini dibilang hanya bisa mengasihani diri sendiri, memeluk bantal, satu-satunya yang bisa dijadikan sandaran. Menurut sajaknya. Misalnya ini gue, dia lahir di bulan Jiayin. Di Pak ada U Chen Kuan, ada Ji Ji Sa. Ini tentunya dia mau menikah kan sulit. U-nya sudah tiga sama dia. Ji-nya di Heju. Bila Tayin jalan selatan, seuwe api kuat akan melahirkan tanah, bagus bagi suami. Ini tadi sudah ya? Oh ya sudah ya harusnya ini tadi ya. Paling takut muncul Jia. Mengapa? Di musim semi tentunya kalau Jia muncul di atas pasti dia berakar kuat kan. Musim semi kan kayunya kuat. Berarti Jia yang muncul ini pasti punya akar yang kuat. Jia ini akan bisa melukai U, bahkan bisa merebut Ji. Sehingga DM hanya bisa mengasihani diri sendiri.
Sekarang kita lihat ini, Gui Hai, Jia Yin, Gui Wei Imao. DM gue lahir di bulan Yin, Sangkuan ke, suaminya adalah U. Di sini memang nggak kelihatan U-nya. Tapi kita tetap membandingkan bintang suami dengan musim. Bintang suami U kalau di musim kayu, kayunya kuat maka tanahnya Ciu. Hitung dari Wang Xiang Xiu Ciu Si ya. Kayu kuat tanahnya Ciu. Kalau dia paling bagus kalau tak jalan selatan, api akan mendukung tanah. Pak Ce ini muncul Jia sama I. Jadi Contoh sangnya ini sangat nggak kuat. banjir. Nyari nggak banjir. Sah. Masih ditambah Suisenmu, Suisenmu ya. Hai juga sama Mau juga Suisenmu sehingga sesangnya sangat luang. Ini di sajak tadi ditulis ibarat kentongan yang menandakan fajar mulai muncul ya. Zaman dulu kalau kan mau fajar itu kan ada yang ro- ronda. Dia semalam hanya duduk ditemani lampu yang redup karena suaminya sulit masuk. Mau masuk di Gek Sangkon Sesang. Ini adalah cat anak orang kaya yang akhirnya jadi bikuni, jadi niku. Contoh ini UU, Gui Yu, Gui Wei, Keng Chen. Kalau ini Gui-nya lahir di bulan Yu, Bian Ingke, Bian Ingnya Sen Bije. Di tahun ada Kwan, U sebagai Kwan. Dia U Gui He, di sini juga ada yang U Gui He ya. Ada perebutan suami. Kwannya ini disen sama api di bawahnya. Menunjukkan suaminya dari keluarga yang berada. Di sini kalau terjadi perebutan suami, siapa yang menang? J-nya. Ya, di sini kalau dilihat dari UU, ini kan UU-nya ke Eugene. U-nya Sen Wei, He sama Wei. Jadi dia lebih suka sama yang ini. Kalau kuat siapa? Biasanya kalau terjadi perebutan itu kan kita harus lihat kekuatannya menang siapa. Memang kelihatannya gue ini kuat karena dia disen sama Jin. Dia punya ing, tapi jangan lupa dia juga punya. Ini termasuk dia menikah dengan pria kaya. Di dalam Sanming Donghui sebetulnya hanya ada 7 contoh ya. Diterangkan sampai di sini tentunya sudah cukup memberi gambaran bagaimana menilai pernikahan wanita.
Ada wanita yang menikah dengan seseorang, begitu tidak cocok langsung cerai. Ada pula yang menikah dengan orang yang selalu tidak sependapat, namun sampai tua tidak cerai. Mengapa mau? Ini tentu ada kaitannya dengan Sediankan Siji. Sediankan Siji itu kan setiap 10 batang langit itu dia suka apa, takut apa. Ada kaitannya dengan itu. Ini sebetulnya sampai di sini tentang San Ming Donggui yang sebetulnya mau saya terangkan berdasarkan 10 batang langit. Di sini karena masih ada waktu, ditambahin juga tentang masih di San Ming Donggui tentang wanita juga. Dalam San Ming Donggui ini ada Ni Ming de Pa Fa Pa Ke. Jadi dia ada dalam San Ming Donggui ada yang disebut Pa Fa Pa Ke. Han Ming Donggui mempunyai cara khusus menganalisa wanita yang disebut Pak Fa atau 8 cara sama Pak Ke 8 formasi. Sini tentunya nggak sampai tak kasih 8 ya. 8 itu 16 panjang. Apa yang disebut Pak Fa? Pak Fa itu ada yang Wang Fu. Wang Fu membawa keberuntungan bagi suami. Ada yang Ke Fu membawa petaka bagi suami. Ada yang Pu Fu tidak bersuami. Ada yang Yin Fu wanita yang jalang gitu ya. Ada yang niku, bikuni. Ada yang sunfu, merugikan suami. Kan bedanya sunfu sama kefu apa? Yang sunfu kan mungkin cuma membawa sial ke suaminya. Kalau kefu kan bisa suaminya sampai mati misalnya ya. Ada yang hufu, mendukung suami. Ada yang jengfu, bisa mensukseskan suaminya. Dia ikut ikut memberi andil sehingga suaminya sukses. Kan ini beda ya, Wang Fu, Hu Fu sama Zheng Fu. Sebetulnya kan satunya dia mungkin yang Pak Zhe yang Wang Fu ini si si wanita nggak usah ngapa-ngapain tapi memang Pak Zhe-nya bawa hoki ke suami. Kalau Fu Fu kan dia ikut mendukung, dia ikut kerja, ikut Zheng Fu kan juga mungkin dia yang misalnya juga ketika suaminya belum sukses masih sekolah dia yang cari uang misalnya. Yang disebut Pak Ke ini ada yang Fu Kui Ke tipe kaya dan agung, Fu So Ke tipe hoki panjang umur, Ming Wang Ke tipe yang bisa punya nama baik, bisa terkenal mungkin ya, ya belum bukan terkenal zaman sekarang ya, kayak zaman sekarang terkenal karena jadi penyanyi ya, sebetulnya bukan itu ya. Kalau zaman dulu kan mungkin pejabat yang punya nama baik. Ada yang Xi Jie Ke tipe istri muda, Yin Jian Ke tipe yang murahan, Xiong Huo Ke tipe musibah, Kutu Ke tipe lonely, Yao Wang Ke tipe mati tidak wajar atau mati muda. Yang mau saya kasih ini yang bagaimana Pak Zi wanita yang Wang Fu Ke Zi membawa keberuntungan bagi suami namun ke anak. Ini biasanya kan bagi wanita suami itu kuansa, anak itu sesen sangguan. Dan sesen sangguan sama kuansa itu kan selalu bermusuhan kan.
Sangkuan ke kuan. Sesen ke sisa. Jadi kalau satunya kuat kan satunya kan seolah-olah kan mereka tuh dalam kedua posisi yang saling bertolak belakang. Dan juga yang Wang Zi Sang Fu. Anaknya yang Wang, suaminya yang terluka. Ada yang Wang Zi Sang Fu ini yang anaknya yang Wang, istrinya suaminya yang terluka. Ada yang Sang Fu Ke Zi, dua-duanya jelek semua. Di samping Tonghui bilang bagaimana yang Wang Fu Sang Zi. Bagaimana cara menganalisanya? Zifa ini dibawa ke Sang Tui Zi ya. Ini aku pakai bahasa Indonesianya aja, soalnya yang mungkin yang bisa Chinese di sini kan juga nggak banyak. Wang Fu Ke Zi membawa keberuntungan bagi suami, namun ke anak. Bagaimana cara menganalisa wanita yang membawa keberuntungan bagi suami, namun melukai anak? Caranya, kita melihat tahun itu kesan sama dengan benih, bulannya sama dengan pohon, hari sama dengan bunga, jam sama dengan buah. Ya, semua pernah dengar kan ini ya. Maka bintang jam itu adalah hasil akhir atau buahnya. Karena itu cara melihatnya. Bintang suami dan anak ini dibandingkan dengan jam lahir si wanita itu. Bila bintang suaminya Wang, bintang anaknya Shuai, maka termasuk kategori yang Wang Fu Ke Zi. Misalnya contoh ini, Bing Shi, Bing Shen, Ting Si, Xin Hai. Berarti si Ting ini duduk di Lu, dia cukup kuat. Ting biasanya kan suaminya apa? Ren atau Gui. Kalau dia lahir di bulan Sen, Sen ini kalau air di Sen apa? Tangsen. Jangsennya, jangsennya air kan dia ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan jam, ini kan ketemu lingkuan. Kalau Ren ya, kalau gue kan Tiwang. Artinya kan sampai di jam, suaminya tetap Wang. Masih ditambah Sin Hai, Chai Sen Kuan, sehingga suaminya kuat. Ini bisa dikatakan si Kuan ini, si suami ini, punya ing, gitu kan. Ini kan ingnya si suami. Suaminya punya ing. Di di tahun dan bulan ini ada Jek Jai. Tapi bagi Hai ini kan jainya dia. Bagaimana si Kuan ini mendapatkan jai yang ada di luar itu? Bixin He. Artinya suami ini memakai otaknya mendapatkan jai yang ada di luar yang besar nih. Jadi ini menunjukkan
Orang ini suaminya pandai dan kaya. Ini cara Kambing Toge menganalisa ya. Anaknya siapa? Bagi Ting, anaknya kan U. Oh, sendu. U kalau dibawa sampai jam haid, maka jatuhnya apa? Iya. J. Masih ditambah di dalam H ini ada Jia. Jia ini akan mengontrol U. Barat anaknya kena ke. Sehingga orang ini sulit anak. Atau anaknya sulit sukses. Jadi ini termasuk Pak Zhe yang Wang Fu Ke Zhi. Anaknya, suaminya Wang. Dia bawa hoki untuk suami. Tapi ke anak. Dengan contoh Boleh nanya begini kan Mas kita ya. bisa menganalisa. Ya, Ini anaknya kalau dua-duanya begitu juga ya Mas ya. ya umumnya begitu. Oke oke. Yes. Kecuali dia di sini kan eh, yang bisa dianggap anak si ini ya. Si ini juga. Kalau yang ini, cuman kalau di tahun itu biasanya kan nggak seberapa dianggap anak. Juga kenapa dibandingkan dengan jam itu sebetulnya tahun, bulan, hari, dan jam ini kan juga menunjukkan sien ya. Kita usia 1 sampai 16, 16 sampai 17 sampai 32 gitu kan. Ini usia kita tua. Nah, kita mau melihat anak kita sukses sama enggak, itu kan kita di sini. Kalau kita di sini kan anak-anak masih kecil, masih sekolah. Jadi anak-anak kebanyakan dibandingkan ke jam, karena disitulah masa-masa kita melihat anak kita sudah dewasa, prestasinya seperti apa. Tentunya melihat anak pertama, kedua sebetulnya ada caranya juga ya. Nggak melulu itu ada caranya yang TI mana, kalau perempuan kan ngitungnya dari jam ya. TI mana, TIOL mana. Yeah, thank you, Andrea. Andrea Chen. Yeah, because maybe they just came in. Alright. So yeah, maybe I'll make a very gentle reminder here. If you just came in, try. Sekarang yang Wang Zi Sang Fu. Yang Wang anak tapi melukai suami. Membawa keberuntungan bagi anak, melukai suami. Bagaimana menilai yang membawa keberuntungan bagi anak namun melukai suami? Khususnya sama menilainya dari bulan dan jam. Kita tahu yang mengontrol kita itu bintang suami, Wansa. Ketika bintang suami kuat sampai di jam, maka suaminya jaya. Namun bila tidak mendapat dukungan kekuatan bulan, bintang suaminya nggak dapat dukungan di bulan. Apalagi masih kena jung atau kena ge, ya kena clash atau kena kontrol, sampai di batang jam juga tidak uang, maka rezeki suaminya jelek. Unsur yang kita lahirkan kan bintang anak. Bila dinilai sampai di jam ketemu jangsen, lingkuan, tiwang, tidak kena jung, kena sing, tidak kena ge, maka inilah yang disebut membawa keberuntungan bagi anak.
namun melukai suami. Wang zi sang fu. Misalnya ini Ji Mao, Jia Xi, Yi Mao, Wu Yin. Bagi I, suaminya tentunya Keng, semua tahu ya. Dia lahir di bulan Si, musim gugur. Biasanya musim gugur kita anggap logamnya Wang. Tapi jangan lupa, ini Si ini kan sebenarnya gudang api atau dia sisa-sisa musim gugur. Ini sudah habis kan? Sen Yu, Si ini kan sudah penghabisan. Mau masuk ke musim dingin. Jadi Si ini kan sering disebut sisa-sisa musim gugur. Jadi logamnya kan tinggal Si-nya itu tinggal sisa. Apalagi ini gudang api kan. Jadi karena bulan 9 hawa logamnya ini hampir habis. Bagi I, anaknya Pink. Pink kalau dibandingkan di jam, dapat apa ini Pink? Dapat Yin. Johnson. Johnson. Masih ditambah Si sama Yin juga Kung api. Kan anaknya Wang ya. Sedangkan bintang suaminya Keng di Si ini sudah sisa-sisa. Sebetulnya Keng itu jatuh di Si apa? Suai kan? Keng itu Johnson-nya di mana? Si. Keng Johnson-nya di Si. Sampai di Si apa? Suai kan? Jangan dikira ini Suai. dusen cin gitu. Ini sudah suai dia. Sampai di jam J. Masih ada panhe api ke logam juga. Melukai suami. Jadi ini tipe yang melukai suami tapi membawa hoki untuk anak. Bisa dipahami ya? Ada yang mau bertanya? Loh, saya nanya, Mm-mm. kalau kondisi begini, berarti suaminya sama nikah sama wanita ini nggak bagus ya? Secara Iya, rezeki kita iya, ceritanya. iya. Ya makanya kalau sudah bisa menilai begini yang belum menikah atau cari menantu, dilihat dulu Pak Zenya ya, bawa hoki kan? Hmm. Kalau udah menikah, berarti pasah pisah. Nggak bisa pisah. Karena Jangan pakai yang bisa perempuan loh, Se. tanya, lebih baik membongkar 3 kelenteng daripada memisahkan sebuah pasangan. Oh, oke oke. Kalau sudah terjadi habis nggak bisa apa-apa. Iya toh, Los. Ya, rening. Sang fu kezi. Ini melukai suami, melukai anak. Hmm. Ini yang payah. Makanya kita itu makin banyak tahu Pak Zi. Makin nggak berani mencarikan tanggal untuk orang. Kalau baru ngerti sedikit-sedikit, itu tambah berani.
Nah, pertimbangannya nggak sampai sejauh begini. Makin kita banyak tahu, sebetulnya makin nggak berani. Betul, makin takut. Makin ruwet. Pertimbangannya itu yang harus dipertimbangkan itu banyak sebetulnya. Bukan hanya kalau dulu senjang sudah rumah, sudah bagus. Senjang tayinya jalannya bagus, sudah oke. Ini sebetulnya banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Sang fu ke zi, melukai suami ke anak. Ke ini aku sulit menerjemahkan bahasa Indonesianya apa sih? Ke itu gimana bahasa Indonesianya? Mengontra anak. Kalau kontra kan seolah-olah cuman Bang. nggak akur. Tapi ke anak ini kan Biasanya suka disebut clash. Biasanya disebut hah? mengendalikan loh, Clash, Sir. clash, clash. Ge itu mengendalikan. Enggak, nih di sini ini lebih Lebih menyusahkan. keras. Lebih keras. Heeh. Iya, Apa? melukai suami, menyengsarakan anak juga bisa atau melukai anak. Sama sih jadi melukai. Ya pokoknya Iya. jelek, membikin susah enggak. Mel- Anak mel- Sangkal anak. Sangkal. melukai suami, menusuk anak. menusuk anak ya terlalu Menusuk. Ya, iya, soalnya kan semacam membawa sial ke anak juga. Ya, Merugikan. Kan ke ini Merugikan kan anak. bisa, iya, bisa kayak, ya si anak juga nggak bisa sukses, ya mungkin kesehatannya nggak bagus. Itulah kena tusuk tuh. Bahkan kalau parah kan bisa tidak berumur panjang misalnya. betul. Ini yang melukai suami ke anak. Ketika bintang suami tidak mendapat dukungan bulan kelahiran, batang langit dan cabang buminya juga tidak mendukung, apalagi kena jong, kena ge bintang suaminya, sampai di jam masih tidak ada yang mendukung, ditambah kalau Pak Nya ingnya sangat kuat atau banyak. Kalau ingnya banyak, ini kan akan merampok energinya Kuan. Kuannya akan di-share habis. Karena Kuan selalu sen-ing. Pak ingnya banyak. Kuannya otomatis exhausted, Nah, harus sen-ing begitu banyak. Ibarat dia itu merampok energinya suami. Sekaligus kalau ingnya banyak kan ke anak. Banyak bisa ke anak dengan sangat. Ini suami maupun anak tidak uang, malah di jam jatuhnya di C lagi. Bing zi, geng zi, yi hai bing zi. Bagi I, suaminya geng ya, I geng he. Di sini hai zi cu semua ya, hai sama zi, air semua, pian ing semua. Ing pian ing semua. Anaknya Sangkuan dua-duanya duduk di atas air. Gengnya satu tidak punya sumber di C air sekian banyak. I lahir di bulan Zi, hawa maupun air sangat dingin. Keng jatuh di Zi ini sebetulnya jatuhnya di
Keangkat Johnsonnya di se. Sampai ze dia se mati. Cabang bumi semua air melemahkan hawa logam sampai habis. Dia tidak punya sumber lagi, tidak punya du ya. Pak Ze ini tidak ada tanah yang bisa menolong logam. Ditambah 2 ping sangkuan, yang ping ini kan akan ke kuan juga. Cuman ini pingnya kan tidak kuat. Tapi bisa juga kan tayin datang apa yang memperkuat ping kan papanya kan kena juga. Sedangkan bintang anaknya ping. Bila ditarik sampai jam, artinya ketika kita tua, bagaimana si anak prestasi? Akhirnya banyak ini api mati juga. Api ping yang di batang langit tahun dan jam dikontrol oleh sedemikian banyak air. Suami dan anaknya meninggal. Yang ini di samping dongeng baca-baca sendiri masih. Tapi kalau yang sajak di depan itu enggak semua orang bisa ngerti. Bisa mengartikan dengan benar. Ini yang Heng Yao Sao Nian. Yang kemungkinan mati muda gitu ya. Ceweknya sendiri. Yang umurnya tidak panjang. Ini ada beberapa kriteria. Heng Yao Sao Nian ini mungkin mati mengenaskan di masa muda. Soalnya Heng Yao ini kan artinya bukan mati yang wajar ya. Cat yang bisa mati muda karena natal cat banyak yang C. Kemarin kalau yang ngikutin Instagramku semua duduk di C, orangnya juga nggak bersemangat. Duduk di C artinya semua batang langitnya itu digek dari bawah semua. Misalnya tahunnya Jasen, terus misalnya bulannya Iyu, gitu kan, cinkekmu atau Pingce gitu, kayak tadi Suikokho. Semua digek dari bawah. Itu tadi semua Cie sama Dai. Anak itu pun jadi cuma dimomong terus. Makanya harus belajar ya loh. Ya harus Terus tahu belajar juga itu yang bahasa benar Mandarin. punya, Hah? Harus cari belajar guru bahasa yang Mandarin ya. Nah, harus lihat gurunya, harus pinter menerjemahkan. Iya. ya harus punya Mandarin, ya. punya akses ilmu yang banyak gitu. Cuman itu terus yang ya kan kapan majunya. 上下不勤学， Dan harus gurunya yang suka belajar juga. Iya, Jadi gurunya nggak puas harus sampai di situ. Gurunya pun harus belajar terus. tinggal ngikuti jalur akhirnya pinter ya, baca ya loh. Ya harus kita harus mau maju kan. Kalau muter-muter di, Jai Bingting kan kurang. nah ya, kapan bisa baca gitu banyak informasi yang bisa digali dari sebuah bab. Ada yang gantung diri, ada yang tenggelam, ada yang meninggal waktu melahirkan, atau mati terbunuh.
Kira yang bagaimana saja kriterianya? Misalnya DM tubuh lemah, siksanya banyak. Ini kan akan menyerang dirinya. Apalagi kalau DM-nya di Xinjung, Bohai. Tentunya kalau kuansanya banyak, kita punya cure-nya kan belum tentu ya. Kan tentu kita harus tahu kalau sisa banyak harus punya apa. Natal cat ada kuan yang terluka. Tayin jalan kuan. Ini bahaya. Jangan bilang kuannya di pakcenya sudah lemah. Tayin jalan kuan itu yang berbahaya bukan suaminya, bisa orangnya. Ini kenapa? Kan nantinya ya ada keterangan, cuman kan di sini nggak terangkan. Kecuali nanti murid-murid. Murid-muridnya loh. Atau ya, atau Natal cat nggak punya kuan, hanya punya sang kuan. Tayin ketemu kuan, ini juga bahaya. Atau Natal cat ada yang ren yang tidak terkendali, datang unsur yang he atau combine dengan yang ren. Atau Wang Seng Sa dan masih banyak juga ada Chung Yao Sa lah dan sebagainya. Rumus di atas ini tidak hanya berlaku bagi wanita ya, juga berlaku bagi pria kan ini kalau yang mudah hengse ini kan tentunya enggak, bukan cuma wanita ya, Semua ini. sama lagi perempuan. Ding Mao Kui Zu, Geng Chen Bing Zi. Geng lahir di bulan Zhou, tentunya mendukung ya. Dia sendiri duduk di Zhen Bian Ying. Jadi kan senjang. Tentunya Yongsennya kan Wansa Ping atau Ting misalnya. Ini kalau Ping ini kan sudah tidak bisa diharapkan ya. Kan ini Zhenzi juga Pan He Sui. Sui-nya ke ini. Jadi kan Yongsennya ini nggak bisa dipakai kan. Yang Ting ini kan mestinya masih ada Mu Sen Ho. Tapi Sangkuan ini juga uang kan. Jo. Sangkuan Jian Kuan juga. Jadi Pak Zi ini sangnya kuat mengontrol Kuan. Mengontrol Kuansa. Logam kuat akan tenggelam. Cinto Sui Chen. Ada istilah kalau logam ini terlalu kuat, jalan air bahaya. Dia akan tenggelam. Ketika Ciao Yin kan artinya masuk ke Tayin berikutnya. Pas pergantian, tahun pertama kita ganti Yin itu namanya Ciao Yin. Biasanya harus hati-hati. Karena biarpun masuk Tayin bagus, seringkali bisa terjadi sesuatu. Jadi dia awal masuk Tayin Tingsi. Ini kan kayaknya bagus ya. Yongsennya kuat. Tapi sangkuannya juga kuat. Sangkuan Jiankuan. Se juga looknya dari Ping. Kan kayaknya bagus ya. Yongsennya kuat gitu. Makanya kita kalau cuma lihat Senjang Senruo, Yongsennya mana, datang Yongsennya bagus. Belum tentu cocok. Ini di Sanming Donghui sendiri contohnya. Jangan kira Yongsenku Ping Ting datang Tingsi bagus. Ini malah kuansanya ke. Se ini juga akarnya dari Ping.
sisanya juga jadi kuat, dia kan dia mati tenggelam. Mhm. Nggak bisa kita melihat Pak Tzu hanya, oh Yongsennya apa, datang Yongsen pasti bagus. Nggak melihat formasi mana yang nggak boleh, mana yang boleh. Ini kan artinya dia ke Kwansa bisa mati orangnya juga. Kwansanya Wang ke dia juga. Ya. Ini yang Fu So, Liang Pei. Dia panjang umur, ya hoki. Dua-duanya komplit gitu ya. Liang Pei ini kan ya Fu ya So. Lengkap gitu. Ini kok belum tak terjemahin ya. So Liang Pei Zi. So, Fu So Liang Pei ini artinya si DM ini harusnya Zhonghe, sedang ya. Nggak kuat sekali, nggak lemah sekali. Terus kecinya harus Sun Cui, kecinya harus murni, jernih. Maka dia seumur hidup itu bisa menikmati, bisa sampai tua. Jadi harus Sencuo Wangxiang. DM ini harus duduk di Wangxiang. Misalnya punya akar, misalnya tadi Tingse atau Pingyin gitu ya. Terus Tung Iye Ji. Dia juga atau dia dibantu oleh Jinya Bulan. Di jamnya juga dibantu. Kalau membawa Jai Kuan Yin juga, Jai Kuan Yin-nya itu mendapat tempat yang pas gitu ya. Mendapat tempat yang seharusnya. Jangan jangan Jai sama Ing dekat. Kan kan kita kalau dulu Jai atas ada Jai Kuan Yin bagus. Kan kan enggak tentu harus begitu kan. Belum tentu mesti bagus. Kalau Jaimu deket sama Ing ya enggak bagus kan. Kuannya deket sama Ing bagus. Jangan Jainya deket sama Ing kan. Jadi kan enggak, jangan asal di dipukul rata. Wah punya Jai Kuan Ing ini Pak bagus. Enggak dilihat susunannya. Ini ke Tejiwei. Artinya masing-masing Jai Kuan Ing ini jatuh di tempat yang seharusnya dan sama kuat gitu. Kemudian dia jalannya Tayin tidak melukai Jai, tidak melukai Ing. Paling bagus datang Sesen, tidak boleh Tuok Jai, ya tidak boleh melukai Jai, nggak boleh Huai Ing, nggak boleh melukai Ing, nggak boleh ketemu Sangkuan. Paling bagus ketemu Sesen. Sama ini bintang Tianju, ini kan Sensa. Jadi kalau dia senwang, tayinya jalan Jai Se, Jai sama Sesang, maka orang ini Fuso Liang Pei. Ya hoki, ya panjang umur. Bing Wu, Geng Zi, Xin Yu Kui Si. Xin duduk di Yu, duduk di Lu-nya, berarti dia cukup kuat, namanya Cuan Lu Ke. Ya, kalau Lu di bulan, kan Jian Lu Ke. Di hari, Cuan Lu Ke. Di jam, apa namanya? Wei Lu Ke. Lu Ke, ya.
Di sin duduk di yu, dia conduk ke. Kemudian anaknya sesen. Iya, ini sesen juga anaknya. Sesen ini kan juga bintang panjang umur kan. Sesen ini kan So Yen Sing. Dia di sini juga ada sesennya di jam, punya akar di ze, berarti sesennya juga wang. Bagi sin, suaminya ping ya. Pingnya duduk di u, kan kuat juga. Duduk di tiwang. Kalau ping ini sampai di jam kan juga lingkuan ya. Berarti Dian Pak Tzu ini biarpun dia lahir di bulan air, kan dia pasti cantik. Sini bintang anak dan bintang suami tidak saling melukai. Biarpun sebetulnya sini ada ze ujung ya. Tapi sama kuat. Namanya Fu Zi Liang Ting. Ping punya akar di se. Gue punya akar di ze sama kuat. Maka disebut Fu Zi Liang Ting. Anak dan suami sama kuat sehingga kedua-duanya berhenti. Liang Ting itu artinya keduanya berhenti. Ibarat orang kalau berkelahi, ini kan mestinya Kwan sama Sesang kan musuh. Tapi kalau mereka sangat sama kuat, seperti dua orang yang mau berkelahi, kalau sama kuat tentunya saling menunggu, nggak mau mukul dulu kan. Semua pasang kuda-kuda, tok muter-muter, muter-muter, nggak mau mukul. Tapi kalau musuhnya salah satu lemah, langsung kan dipukul. Seperti China sama US, kalau mau perang kan mikir, sama kuat. Makanya disebut Liang Ting. Mereka tidak akan berperang kalau sama kuat. Bintang suami dan bintang anak kan selalu berlawanan. Sesen mengontrol Jisa, Sangkuan mengontrol Cengkuan. Namun di sini karena keduanya sama kuat sehingga tidak berperang. Disebut Liang Ting. Ada juga yang namanya Sensak Liang Ting. Ada yang namanya Jaikuan Liang Ting ada juga. Jadi seperti dua orang yang sama kuat kalau mau berkelahi, tidak ada yang akan memulai dulu. Semua nunggu. Muter-muter, muter-muter gitu. Jadi ini menunjukkan Pak Tzu yang hokinya bagus dan panjang umur. Suaminya juga Wang, anaknya juga Wang, dia juga panjang umur. Ya dia ngomong pe bisa. Hedi akan ngirim hari ini dia akan ngirim itu. Iya dia ngirim itu kan invoice. Kamu bisa lihat besok gitu. Udah ngirim. Iya dia langsung perintah kayak si Hedi. Nah, jadinya ada. 老师 tutup Bocor, bocor. bocor. Suaranya di mute, mute. Sudah mute ya. Ini sebetulnya contohnya sampai di sini. Ini aku kasih beberapa gojek, berapa pakem gitu ya. Ada banyak juga.
Lause kalau banyak apa mau sesi ketiga? Janganlah. Kalau mau banyak itu satu buku berapa itu Sanming Donghui banyak sekali. Ini sudah banyak sekali, Ini udah pelajaran ke-7 ya Lause. Sanming Donghui-nya Lause ini. ini cuman Genji aja nggak selesai masih. Itu Makin banyak tahu makin ada serem. 26 bab ya. Kalau banyak tahu Pak Yundani katanya Lause busi. Ya Lause. Makin serem. Serem. Makanya kalau webinar tok cuma sementara. Nah, kalau busi kan Ini biarpun sementara tapi ada ilmunya bukan manfaatnya. Ilmunya. bukan yang abal-abal punya. Ini Ya. nggak gampang-gampang mengerti, mesti punya basic yang kuat. Ya, betul. Lause, mohon izin. Ya, Bolehkah diulang yang tadi yang yang perempuan nasibnya jelek gitu loh, lakinya jelek, anaknya jelek. oh, Itu yang Aicai itu. Sang Fu Ya. Kezi ini ya. 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 Ini ada koinya nih. Sang Fu Kezi乃复性甘蔗是味，深夜摄食，主重又逢冲客。祖宗又逢冲客，注中中又子逢至体不生府，不生府，时至眼却应受中，逢到父之气。克子之看， Ininya juga 克制。色之不能忘，反结于是也，容易彼此。Ini kalau aslinya di Saming Tunggu ini kan nggak ada titik koma, sambung terus ini tak pisah-pisah supaya bacanya enak. Kalau nggak dia nyambung terus nggak ada titik koma beneran kalau baca pusing. Ini kan tak pisah-pisah ya. Ini pisah-pisah. Kalau aslinya panjang gitu. Nah, ini kan panjang gitu ya. Dia aslinya kan gini. Ini masih tak kasih spasi-spasi. Dia sih nggak ada nggak ada maksudnya nggak ada alinea 2 gitu nggak. Ini nyambung terus. Makanya kadang bacanya kan pusing. Harus kita baca dulu terus. Oh kalimat ini mestinya sampai sini terus tak spasi. Sampai sini di spasi. Kalau ini loh, punya ini Wang Fu Shangzi. Yang pertama Wang Fu Shangzi. Oke, masih ada yang mau bertanya? Ini berapa gojek ya? Gojeknya dari Saming Tunggu juga ini. Yusa pu pahe, usa ce pahe. Minta kasih terjemahannya. Usa upahe, usa cipahe. Yusa pu pahe, usa ce pahe. Ada sa tidak takut kena he. Tidak ada sa takut kena he. Ini sebetulnya berlaku untuk apa? Itu saknya jiksa atau sensak loh, Ciksa harusnya, tapi memang tulisannya begini, tapi ciksa maksudnya. Sak ya. Ustaz mohon nanya, ini hanya sak berlaku hanya sak atau
Kuansa ya langsung ya. Ya, di sini sa itu cisa. Iya sisi langsung. Ya. Ini sebetulnya kan maksudnya kalau konsak puncak kan. Kalau kamu puncak kan satunya di he kan bagus ya. Sisa liu kuan, si kuan liu sa. Kalau kamu tidak punya sa, cuman kuan tok ya jangan kena he, diambil orang suaminya. Sen kalau banyak, kalau bukan pelacur, penyanyi. Ini kan gojek zaman dulu ya. Zaman dulu itu kan kalau perempuan yang terpaksa menyanyi di kayak bordil gitu kan dianggap rendah. Kalau zaman sekarang ya penyanyi kan dipandang bagus. Ini kan gojeknya Saming Donghae jadi masih masih pandangan zaman dulu. Tapi orang Sesangto kan ya pinter nyanyi. Yang rentai sangkuan ya cak sedotuan. Yang ren membawa sangkuan. Ini kalau muridku tahu juga ya. Yang ren sangkuan itu lapang jebai. Maka akan timbul banyak masalah. Sangkuan itu sudah ke kuan disennya sama yang ren lagi coba. Man pan cie si ing sun zi bi si ting. Natal cap penuh dengan ing pasti tidak baik bagi anak. Walaupun tentunya semua ini kan ada pengecualian ya. Semua gojek itu ada conditionalnya juga. Nah, ini yang tentu. Tian zi yi zi lian, ku po ho mian mian. Batang langit sama semua. Misalnya Pak C-nya semua ja 4 semua ya. I semua 4 gitu. Tiankannya sama semua. Pasti tidur sendiri. Sini maksudnya dia selimutnya empuk itu tapi sendirian gitu berselimut. Cuman ini aku nerjemahnya susah tak terjemahin tidur sendiri. Soalnya kalau menurut itu kan selimutnya empuk tapi sendirian berselimut sendirian gitu. Di zi lian yi zi liang du chen fen. Ini cabang bumi sama semua 4 juga. Bisa menikah lebih dari 1 kali. Fu Ming Qian, Qian Jin Mo Qing Si. Inilah rumus tentang wanita, jangan dianggap remeh. Ini dari San Ming Donghae ya, rumusnya. Ni Ming Cai Chung Tie, Po Nian Zao Sang. Guan Tai Wang Gong Su Nan Yan. 升级望帝岁父祖父子心上，日子率相虽贫寒，夫子婉去。Wanita yang natal catnya banyak, Cai, maka mama mertuanya mudah berangkat lebih awal. Jadi kalau dapat mantu, wijanya banyak nanti malah ke mertua itu ya. Kuan terlalu wang, ya cewek kuannya terlalu wang. Papa mertua umurnya sulit panjang. Kuan Tai Wang Kung So Nan Yin. Ini sampai Wanita mertua DM-nya kuat. dibawa-bawa ya, Lause. Hah? Sampai mertua dibawa-bawa ya. Oh iya, kelihatan emang agak mertua. Ada yang baru menikah, mertuanya meninggal. Kelihatan baru paksanya. Kasihan amat.
Ada nggak yang mertua punya pengaruh ke mantu? Ada Ya, mertuanya merit ya loh, mantunya merit, mertuanya bujai. Akhirnya bisa. mm-mm. Iya, mertuanya bangkrut bisa, Bangkrut. meninggal bisa. Wanita kalau kuat, maksudnya senjang, walau kekayaannya cukup, namun bisa melukai suami atau anak. Dia ini kalau wanita kuat, kalau kuat kan pasti bijen jijainya banyak atau ingnya banyak kan logikanya. Kalau bijen jijai banyak, dia pasti ke jai. Jai juga sumbernya kuat. Dia kalau DM kuat artinya bijen jijai banyak, ingnya atau ingnya banyak. Berarti kan kuannya kecil kan, kuannya kan tinggal sedikit. Terus kuannya harus, kalau dia ingnya banyak, kuannya sening begitu banyak. Kuannya kan juga di habis. Kalau wanita DM lemah, walau mungkin miskin, namun suami dan anak lengkap. Di sini kan dibilang wanita itu sebaiknya jangan terlalu senjang. Kalau zaman dulu, tapi di sini tapi ya sebetulnya ya jangan terlalu sendoh. Pokoknya cukup lah, cukup senjang. Punya akar, punya lu tadi kan sudah bagus ya. Yang tadi contoh dari samping tunggu dia sin you, duduk di lu sudah bagus. Yang termasuk Haoming. Pak Zi yang Haoming itu yang bagaimana? Zisen yu iting de wang tu. Maksudnya DM-nya harus kuat tapi bukan sangat kuat ya, cukup kuat. Yu iting de wang tu itu kan berarti cukup gitu ya, cukup kuat. Qie zisen de wang tu, ye ten yi kuan sa de wang tu. DM ini kuatnya harus kurang lebih sama kuat dengan kuansanya. Kuansanya kan harus kuat juga. Tapi DM-nya kalau kuansanya terlalu uang, DM-nya lemah kan dibully sama suaminya ya. Kuansa kan ke DM. Jadi dia harus cukup kuat. Tapi kuatnya ini harus kurang lebih sama kuat dengan kuansanya. Kemudian pakcunya harus panas dinginnya seimbang. Handreknya Heng ya. Ada Diaohu lebih bagus. 5 elemen lengkap juga lebih bagus. 五行俱全。Kuan Sing Yu Iting Te Wang Tu. Kuannya kan harus kuat. Atau kuannya Te Ti, sesenya Te Ti. Nah, kuannya kuat, sesenya juga harus kuat. Tapi jangan kuan sama sesenya perang. Yang bawah ngantri lebih parah lagi, panjang. Dan juga kalau Pak Zi-nya susunannya bagus, itu kalau kuannya gak sesang, itu bisa berarti suaminya punya jabatan. Kan bagi kuan, sesang itu kan kuannya kuan, ya kan? Kalau dia bisa ke sesang, tapi tentunya jangan sampai di jam ya. Artinya kan di waktu muda suaminya itu pejabat. Karena sesang itu adalah kuan te kuan. Sesang wei kuan sing te kuan sing. Artinya suaminya punya jabatan. Ini terusannya tadi kan ada 6 ya. Hao minggunya ada 6.
Ini yang keempat, lima, enam. Cabang bumi dari kuansa tidak kena sing atau kena jung. Ini kenapa cabang bumi ya? Cabang bumi itu kan akarnya ya. Kalau yang di atas kan tentu kalau atas tiga tapi bawahnya masih kuat ya. Terus so siapu so singjung. DM sendiri di bawahnya itu kan menunjukkan Fujikum juga tidak kena sing atau kena jung. Kemudian kuansa ditienkan jangan lebih dari satu. Tienkan kuansa pu chao ko iwi. Lause. Ini fase homing ini untuk fase cowok atau cewek? Atau dua-duanya? Cewek, di sini yang diomongin cewek semua. Makanya kan Oke. yang dihitung kuansa kan suami. Ini yang tak bicarakan dari Saming Dongo ini khusus Niming Pian namanya. Khusus chapter tentang wanita. Saming yang nasibnya kurang bagus ya. Saming ini kalau sakwang senro, sisanya kuat, DM-nya lemah, tidak punya sesen. Kemudian kalau tidak punya kuansa atau kuansanya dige, kena kontrol parah, kuansa pege sampai henro, kemudian tidak punya ing yang bisa melindungi kuansa. Apa ing melindungi kuansa? Tentunya kalau yang muridku pasti tahu semua ya. Akce yang cenderung dingin atau Chin Han Sui Leng. Ya logamnya dingin, airnya dingin, kurang bagus juga. Kuansa yang di cabang bumi atau yang duduk di bawah DM kena sing atau jung. Kemudian tienkannya bintang suami lebih dari satu. Tian. Poin penting dari tadi Haoming atau Chaming tadi, diambil kesimpulannya, kuansa di cabang bumi boleh kuencak. Tidak harus jernih, asal yang muncul ditienkan hanya satu. Kuansa, ti zi kuansa ke i kuencak. Bu xiao qing chun, zi si tou chu i wei. Ti zi duo, zak mei wu so wei. Kadang-kadang, wah kuansa kuencak di bawah, bawah nggak apa-apa. 好的，你命不需要偏身弱，身弱必有好命。重要的是升官两庭。Yang bernasib baik itu tidak harus senro. Yang penting senkuan liangti. Dari Saming Donghui tadi terlihat jelas ya. Contoh jelek di Saming Donghui ini umumnya logam airnya terlalu kuat, tidak ada api. Dari sini kita tahu betapa pentingnya Diao Huyung Sen bagi wanita. Oke, terima kasih sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya, Lause ada nggak ilmunya untuk cowok nih? Kapan-kapan bikin lagi. tahun depan ya. Ya. Ayo teman-teman ada yang mau tanya tidak? Silakan.
Waktunya masih ada 10 menitan. Silakan yang mau tanya. Hmm. Sebetulnya di samping tunggu ini masih ada yang namanya menikah, enggak ada mak comblang, ada yang ini Pak Cennya Chun, Chun itu yang murni, ada yang Pak Cennya He yang sedang, ada yang Pak Cennya Cing jernih, ada yang Kue 有煞不怕， Gung, ini ada yang Cuo, ini yang Campur. butek gitu ya, ada yang Lan, ada lagi banyak ini. Ada yang yin, ini yang kayak wanita jalang, yang rendah gitu ya. Lao sư, izin. Ya, Boleh nggak kasih contoh satu yang 有煞不怕和，无煞却怕和？ ya, tapi kalau suruh ngarang di sini kan susah. Maksudnya kalau kamu punya kwansa dua di atas, Hmm. kan harus si kwan diusa kan? Kan tahu teori itu kan? Kan harus salah satu harus dihe pergi. Entah kalau saknya yang dihe pergi namanya si sak liu kwan, yang saknya dibawa pergi, yang tinggal kwannya. Atau kwannya dibawa pergi juga boleh. Kwannya yang dihe juga bisa. Si kwan diusa. Kan ada kan di tradisional kan ada juga itu. Kan namanya si Ya, kwan diusa atau sisa liukuan. Kalau ada dua kan harus, biarpun nggak cuman perempuan ya, laki pun kan gitu. Laki pun kalau ada kwansa kunca kan dia mudah ngambil keputusannya kan mudah. Misalnya sisa itu mau cung, mau maju terus, pantang mundur. Kwan kwan ragu-ragu, mau hati-hati. Kan orangnya jadi ngambil tindakan kan maju mundur. Ya memang harus salah satunya dihejo. Oh, Lao sư, tolong tanya itu kalau bedakan Cisa dengan Kwan itu secara apa? Secara gamblang itu bagaimana ya lihatnya ya? Supaya sekali lihat tahu oh ini Cisa, oh ini Kwan. Oh kan kalau kwan itu kan positif negatif. Misalnya imu suaminya kan keng itu kan si kuannya. Pokoknya dia kalau renyanya negatif, kuannya kan pasti positif. Oh, iya 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 iya. Kalau sin kan cisa, Iya, sama-sama. iya ngerti Lao sư. Itu Ya, rupanya itu bukan namanya Pian Kwan ya, namanya Cisa ya. Soalnya ya dulu bian kuan atau cisa sama. dulu itu saya pernah belajar katanya Pian Kwan sama Cisa Bian beda. kuan. Aku Sebetulnya gini, sebetulnya sama. Tapi kalau bian kuannya itu terkendali, dia sebetulnya disebut bian kuan. Kalau sisanya tidak terkendali, terlalu banyak ke kita itu namanya sisa. Cuman oh ya oh iya iya iya. sebetulnya Berarti kan sama. Cuman kan seperti seperti ya kalau ya gitu kalau kuan terlalu uang kan juga jadi sisa. iya 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 iya. Oke oke. Ngerti Lao sư. Jadi memang masih ada perbedaan sedikit ya antara Pian Kwan dengan Cisa ya. Ya, kalau kamu uje maksudnya nggak bisa mengendalikan bian kuannya ya dia jadi sisa. Karena sisa itu kan ke kita yang paling ke Pak Aceh itu sebetulnya kan paling takut sama sisa. Iya. Sisa terlalu uang kan, soalnya kan dia langsung ke kita kan. Mm-mm. Kalau yang usa cek ha ke itu bisa nggak contohnya Lao sư kira-kira tuh yang bagaimana? Maksudnya dia cuma punya Chen Kuan tok kan nggak boleh dia. Dia nggak punya sa, artinya kan dia cuma punya Chen Kuan. Kalau Chen Kuannya dihe Oh, kan artinya dihe cu kan kayak tadi yang itu kalau dia cuma punya jamu
punya suaminya Ci, ketemu jamu kan langsung dihejo suaminya. Iya, iya, iya. Bisa dihek pergi ya. Oh, Kalau iya. cuma punya satu kan dihejo ya hilang. Kalau kamu punya dua, ada sisa, ada cengkuan, yang satu waktu muda diambil orang, waktu tua dapat sisa ya. Oh, berarti cenkuan itu pahe ya. Kalau cuma ada cenkuan aja pahe ya. Nggak bagus dihek. Iya, iya. Biarpun yang hek kuan itu kan pastinya kan bukan BJJ. Kan kalau kita bilang diheknya kan bukan dihek sama Rockwell atau Well atau Friend. Tapi kan pasti diheknya ya sama sesang kan. Tapi ada satu Pak Ze bekas murid, dia punya bintang suami, dihek sama sesang. Itu suaminya Ambil sama anak muda. Kayak anaknya. ya, nah, jadi dibawa maksudnya selingkuhannya itu muda seumur anaknya. Iya, kayak Kwan Selin itu loh, Lause. Iya. Kwan Selin kan dapat anak muda umur Kemarin 20 kan tahun. dikasih itu. Tadi baru sama Harry ngomongin Pak Zennya Kwanseli. Kalau ini Lause nggak berlaku ya, ini nggak berlaku buat laki ya ini ya. Yusa pupahe, yusa pupahe, usa cepahe. Nggak berlaku ya buat laki ya. Laku toh Kalau Lause. iya, kalau laki nggak berlaku. Nggak berlaku. Tapi kalau kamu laki kuansak kuncak, salah satu dihek tetap bagus juga. Oh, kalau kuansa kuncak di ya. Oh. Iya. Iya, iya. Seperti kan membuat kita tindakannya itu mau ngerem atau mau ngegas gitu. Kuansak goncak kaya ya Lause, tapi pelit, suka ngurusin. Iya. Masa sih? Orang kuansak kuncak itu Oh, lihat orang pelit gitu ya? Kalau pelit pakem salah satu, enggak cuma itu, salah satu pakemnya kuansak kuncak. So Sui Yujian. kalau pelit nggak Gitu bisa pakem-pakem kayak selingkuh. gitu itu kan enak diinget-inget karena begitu kita lihat Pak Zul, oh orangnya biasanya Hal-hal pelit, remeh. terus hal-hal yang remeh-temeh itu diurusin sama dia. Laki kan biasanya kan enggak, toh. Iya. Laki kan hal-hal yang remeh-temeh kan enggak terlalu jelimet gitu. Tapi kalau yang konsak goncak kan mungkin istrinya pulang dari pasar, kamu belanja apa, babinya berapa, ininya berapa. Oh, Suruh telur lapor semua. beli telur dihitung ya Lause. Hitung. Nanti besok tinggal berapa. Makanya kaya karena pelit. Nggak bisa kaya Lause begitu. Kaya kuansak goncak nek laki. Laki dibilang soswe Yujian. Ngurusin yang swe tapi Yujian dia. Yujian tapi nggak punya teman Lause. Nah, ini mulai Tapi kalau sudah cari dihek, teman. sudah enggak ya. Harus ingat kalau dia biarpun kuasa goncak salah satunya sudah dihek ya sudah enggak goncak lagi. Jangan asal lihat goncak. Kalau salah satunya sudah dihek ya sudah enggak goncak kan. Sudah aman ya. Hmm. Kalau pas lagi datang yinnya he dia kan. Jadi dia jadi berubah kan. Lause kan yang tadinya pelit jadi nggak pelit kan. Ya biasanya kalau dia kuncak datang yang salah satu itu juga termasuk yin bagus bagi dia. Ya, ya, ya. Soal yinnya juga. Oke, 了解了，谢谢。 Ya. Ada lagi nggak nih? Tinggal 2 menit. Tanya lagi yang lain. Biar Yang lain mungkin Oh, ada kesempatan ini tanya. iya.
Mumpung gratis loh. Oh, mumpung gratis ilmunya tapi nggak yang anu loh. Gratis tapi masih bermutu loh, Pak. Iya toh. Biarpun gratis nggak ada kasih yang sembarang itu nggak bisa juga. Nggak pelit ilmu lah. Iya. Kalau Tetap yang penting belajar Lausunya terus. mau belajar terus, nggak pelit ilmu, ngajarnya yang benar. Tapi nek wis sudah bisa seperti Lause gitu, Cang Lause. Kadang Isa tahu Pak Seni anaknya mau meninggal dulu, terus orang nggak berani melahirkannya. Makanya Lause sekarang nggak berani nyarikan hari, ya Lause ya. Nggak mau aku nyarikan hari sekarang dibayarin. Kalau ini kita tahu sudahan. Kalau nggak ada, kita tutup aja apa ya? Ya. Kita capek juga. Oke, kita tutup aja ya. Ya, silakan Pak. Oke. Hadirin yang kami hormati, terima kasih banyak kepada Lause Juwita Chang yang sudah sharing ilmunya dengan kita malam ini. Semoga hadirin sudah menikmati acara malam ini. Dari manajemen Asosiasi I Ching Indonesia akan mengirimkan sertifikat penghargaan kepada Lause Juwita Chang. Begitu juga kami berterima kasih kepada seluruh anggota yang di belakang layar yang telah membantu kesuksesan webinar ini. Kami mengucapkan selamat menikmati libur akhir tahun 2024. Kalau ada hal yang kurang berkenan selama acara webinar kami atas nama manajemen Asosiasi I Ching Indonesia, kami memohon maaf. Semoga acara webinar Asosiasi I Ching Indonesia bisa menjadikan topik yang menarik di tahun 2025. Kalau ada usulan dan bahan diskusi, silahkan dilontarkan dalam Telegram grup AII agar kami bisa mengolahnya. Akhir kata, selamat menikmati libur panjang dan sampai jumpa tanggal 9 Januari 2024 jam 19 dengan topik yang sedang kami persiapkan dengan Lause pembawa acara. Yang ingin berkontribusi menjadi pembicara untuk webinar AII 2025 bisa menghubungi manajemen AII di Telegram. Yang ingin mengikuti webinar tersebut, jangan lupa daftar sebelum tanggal 9 Januari 2025 ya. Sekali lagi, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu malam ini di webinar. Selamat malam. 谢谢老师，晚安。谢谢老老师，师，老师，晚安，谢谢semua. Iya. Ya, guys. 谢谢老师，晚安。 Ya. Saya rasa晚安. Ya, ya. Ya Lause,晚安. Ya,